فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi Mat Channel TV. Mudah-mudahan apa yang bisa kami jawab bisa memberikan pencerahan dan solusi-solusi yang bermanfaat bagi orang-orang yang bertanya dan orang-orang yang mendengarkan channel TV ini. Baik, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ada buku saya, di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Boleh enggak kalau kita bakar itu buku? Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Afwan wa iyyak. Baik, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Jika ada kasus seperti itu, maka kewajiban kita pertama memuliakan tulisan tersebut, karena itu adalah tulisan Al-Quran, dan Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik perkataan. Jika memang sudah tidak digunakan lagi dan kita khawatir tulisan itu terbuang, tercecer sehingga seakan-akan kita menghinakannya, maka kita boleh menyelamatkannya. Cara menyelamatkan ada dua. Yang pertama, membakarnya sampai habis dan tidak tersisa. Yang kedua, menguburkan pada tanah yang baik dan layak. Hal ini sebagaimana fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, ma tamazzaqa minal masahif wal kutub wal araq allati biha ayatun minal Qur'an yudfanu bi makanin tayyibin ba'idin an mamarrin nasi wa an marami al-qadhurat au yuhraqu siyanatan lahu wa muhafazatan alaihi min al-imtihan li fi'li Uthman radhiyallahu an. Mushaf Al-Quran yang robek dan lembarannya ada tulisan Al-Quran, maka itu harus dikubur di tempat yang baik, jauh dari tempat orang berjalan sehingga orang-orang tidak menginjaknya, atau jauh dari tempat orang-orang membuat sampah di situ, membuang sampah di situ sehingga mengotorinya. Itu yang pertama. Yang kedua, membakarnya sampai habis. Membakarnya sampai habis ini pernah dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu ketika membakar mushaf yang sudah tidak dipakai lagi. Ketika dia menyatukan Al-Quran dalam mushaf Rasul Utsmani. Ini pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh kita melakukan salat sunnah hajat dengan berjamaah? Syukran Ustaz. Afwan. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Memang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu atau kita ada hajat, maka disunnahkan kita untuk salat sunnah 2 rakaat. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, tapi kita bisa memasukkan perkara ini di dalam salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Kemudian bolehkah kita kerjakan ini dengan cara berjamaah? Mengerjakan salat hajat dengan cara berjamaah tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah jika kita ingin mengerjakan salat sunnah hajat atau kita punya keinginan dan kita salat
maka hendaklah dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Insyaallah itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengerjakannya dengan khusyuk, dengan lama, dengan tumaknina, dan kita bisa memanjatkan doa-doa di dalamnya tanpa harus terganggu dengan orang lain. Ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, adakah salat Lailatul Qadar? Baik. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang, terutama di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir. Adakah salat Lailatul Qadar? Ikhwani wa akhwati azinallahu wa iyyakum ajmain. Memang ada hadisnya tentang salat Lailatul Qadar. Tapi hadisnya ini hadis palsu. Hadis ini hadis palsu. Karena yang dianjurkan adalah ketika malam-malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dianjurkan memperbanyak salat. Memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anjuran spesifik untuk salat Lailatul Qadar, khusus salat Lailatul Qadar, itu tidak ada nasnya yang sahih. Ada nasnya, tapi nasnya hadis yang palsu. Maka hendaklah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut yang tidak disandarkan dengan hadis yang sahih, dengan hadis yang sahih. Dan sebagai tambahan, ada sebagian manusia, sebagian dari kita, ketika di malam-malam yang diduga di dalamnya ada Lailatul Qadar, mereka melakukan ibadah yang tidak disandarkan di atas sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Mereka mengkhususkan di malam-malam tersebut salat tasbih dikerjakan secara berjamaah. Subhanallah. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita menghindari perbuatan tersebut. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, sekarang kan lagi gencar sumbangan untuk Palestina. Yang saya tanyakan, mana yang saya harus dahulukan, sumbangan untuk Palestina atau untuk tetangga sekitar rumah saya? Karena mereka banyak yang tidak mampu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa iyyak wa fiik barakallah. Baik, ikhwani wa akhwati azinallahu wa iyyakum ajmain, memang saat ini lagi marak-maraknya sumbangan untuk saudara kita yang tertindas di negeri Palestina. Tapi jangan lupa ikhwani fillah, orang-orang yang terdekat dengan kita, tetangga kita, itu jauh lebih memiliki hak daripada saudara-saudara kita yang jauh. Saudara-saudara kita yang jauh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka hendaklah dia berbuat ihsan, memuliakan tetangganya. Dan salah satu bentuk pemuliaan tetangga kita adalah dengan cara membantu mereka. Kalau kita memiliki kelebihan rezeki, maka kita berikan kepada mereka, dan mereka lebih berhak. Mereka lebih berhak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau memasak sayur, hendaklah perbanyak airnya. Kenapa diperbanyak airnya, ikhwan? Karena supaya sayur tersebut kita bagikan kepada tetangga. Subhanallah. Dan tetangga muslim itu punya dua hak kepada kita. Punya dua hak kepada kita. Dia sebagai saudara kita, sebagai muslim, maka dia wajib kita muliakan. Yang kedua, sebagai tetangga, wajib kita muliakan. Maka ikhwani fillah, kalau kita memang harta kita hanya cukup untuk mereka, maka dahulukan mereka. Tetapi jika kita mempunyai kelebihan, cukup sudah untuk saudara kita yang lebih dekat, tetangga kita, maka sisanya bisa kita sumbangkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Saya kira ini sumbangan kepada saudara kita yang dekat itu tidak kalah pahalanya dibanding sumbangan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina sana. Barakallahu fiik.